ini ya, saya dan Pak Eka hari ini datang ke sini hanya untuk mendengar Bapak Ibu apa yang menjadi undang-undang kita. Nah, langkah pertama yang kita lakukan di unduran kemarin itu sudah bagus ketika itu diinisiasi oleh P3 ya, dan ada apa ya, maksudnya tuh Gus siapa? Gus Faisal juga adalah bagian dari pemerintahan, artinya pintunya kan sudah agak terbuka. Nah, ini tinggal jangan diputus begitu saja. Maka penting sekali silaturahmi kepada beliau. Dodok-dodok terus. Kalau misalnya dodok-dodok nggak disaut-sauti, colek aku. Itu Gus Faisal kok nggak nyauti, biar nanti saya ya. Tapi insya Allah sudah ada komitmen dari beliau ya. Jadi nanti saya ini lagi Gus, saya ingatkan lagi gitu ya. Jadi kayak begitu-begitu bukan sama urusan HDI doang gitu. Tapi memang perlu keberlangsungan perhatian dari pemenuhan hak penyandang disabilitas. Barangkali dari saya segitu dulu, Gus Gopur. Nanti mungkin akan lebih ditajam ya, diperdalam oleh Pak Eka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nggak perlu pakai anu ya. Bapak Ibu, kami Niki, saya dan Pak Eka ini dari KND, Komisi Nasional Disabilitas. Sampun pirang nopo KND? Sampun. Yang belum tahu KND angkat tangan. Yang belum tahu KND. Yang belum tahu KND ngacung. Enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Yang belum tahu KND. Enggak apa-apa yang belum tahu KND. Enggak apa-apa. Jari ini ditunjuk-tunjuk. Ya ngaten. Ya Bapak Ibu ya. KND itu singkatan Komisi Nasional Disabilitas ya. Komisi pernah dengar Komnas HAM? Pernah? Komnas Perempuan pernah? Komnas Perlindungan Anak nanti ada sama Komnas Disabilitas. Jadi Komnas Disabilitas itu bertanggung jawab, dilantik oleh Bapak Presiden, bertanggung jawab kepada Bapak Presiden. Dia lembaga non struktural. Non struktural itu jadi nggak ada ke bawah-bawahnya gitu loh. Beda dengan kementerian. Kalau kementerian di bawah Presiden, tapi di bawahnya masih ke bawah lagi. Ada dari kementerian ada dinas sosial provinsi, dinas sosial kabupaten kota gitu. Tapi kalau KND tidak, non struktural. Artinya setara struktur itu nggak ada langsung kepada presiden. Oleh karena itu pelaporan kita kepada presiden. Tugas kita ada 3: pemantauan, advokasi, evaluasi. Pemantauan itu apa? Karena visi kami kan sebagai lembaga yang efektif untuk memastikan pelaksanaan penghormatan pemenuhan pelindungan pemenuhan hak penyandang disabilitas itu benar-benar ini ya, benar-benar setiap individu itu harus merasakan itu. Oleh karena itu kami melakukan pemantauan, termasuk hari ini. Hari ini tuh kami memantau apa yang terjadi di Blora. Apakah teman-teman penyandang disabilitas itu sudah benar-benar melaksanakan implementasi undang-undang itu. Jadi kita tuh undang-undangnya sudah ada Bapak Ibu ya. Undang-undang yang mengatur pemenuhan hak disabilitas ada 22 hak plus 4 hak spesifik untuk perempuan plus 7 hak spesifik untuk anak dengan disabilitas. Kami akan memastikannya bagaimana. Ini hari ini datang di sini. Sok Bapak, sok tahu apa sok? Itu bahasa Sunda, maaf. Itu bahasa Sunda, maaf. Silahkan, sok itu silahkan. Silahkan Bapak Ibu coba utarakan. Kira-kira aku ada di kampungku itu anakku atau anak isoko gitu ya, daftar sekolah ditolak. Nah, akhirnya kami dengar ternyata masih ada anak yang ditolak masuk sekolah, daftar sekolah. Seperti itu. Kalau misalnya tidak turun ke bawah, ke akar rumput, ke daerah, mana tahu kami ada kejadian seperti itu, gitu ya. Jadi pemantauan ini dalam rangka juga menjaring aspirasi. Bukan hanya kami menemukan sesuatu, tetapi Bapak Ibu punya aspirasi apa? Tolong dong begini, tolong dong itu. Silakan utarakan sepuas-puasnya. Kami akan bawa sebagai oleh-oleh di Jakarta. Nah, itu tugasnya KND, Komisi Nasional Disabilitas, Bapak Ibu ya. Gitu. Berkantor di Jakarta. Silakan nanti Gus Gopur buka pengumuman
ziarah plus melencer ke Jakarta, mampir kantor KND, bayar 150.000 ya, karena di apa itu namanya, karena disubsidi sama Pemkab Blora seperti itu. Mampir nanti ke kantor KND biar tahu ada rumah kita, rumah besar kita, yaitu Komisi Nasional Disabilitas. Sekarang jangan takut-takut lagi kalau menemukan ada kekerasan, ada ketidakadilan, khususnya kekerasan seksual. Laporkan sekarang, gitu. Bisa, payung hukum kita banyak. Selain Undang-Undang Nomor 8 2016 juga ada undang-undang tentang TPKS, ya, yang menyebutkan ketika korban anak dan penyandang disabilitas bukan delik aduan, artinya siapapun boleh melaporkan. Korbannya menengahi, yang lihat boleh melaporkan, dan hukumannya akan diperberat sepertiganya, gitu. Jadi sekarang jangan main-main nih kalau sama penyandang disabilitas, gitu ya. Nah intinya begitu. Silahkan sekarang siapkan, tulis kira-kira pokoknya aku Panjiku bocor ya. Nah saya gitu nggak perlu ya. Kita yang sifatnya advokasi untuk semua menyeluruh, misalnya pendidikan untuk semua, itu namanya pendidikan inklusif, artinya tidak boleh ada yang ditolak ketika daftar, kan gitu. Apakah mendorong ketajalan kesehatan di Kabupaten Blora agar teman-teman ketika butuh berobat gitu ya, butuh ke rumah sakit sudah jelas gitu, SOP-nya sudah jelas gitu. Ya, itulah sedikit ya contohnya begitu. Ya, demikian untuk Pak Eka. Oh iya, yang terakhir, gimana caranya berkomunikasi dengan kami di KND? Teh Aci dan Pak Eka ini di Jakarta lah, aku di sini, caranya piye gitu. Aku nek misalnya menyampaikan lewat Gus Gofur, sungkan jenenge pejabat teras difabel sungkan. Catat nomornya sekarang 08 111 satunya 3 kali ya. 08 111 satunya 3 kali, 388 143. Nah, nomor WA ini adalah layanan call center Dita 143. Jadi apapun terkait disabilitas bisa melalui chat WA ini ya. Mau 08 satunya 3 kali. Ya. Kemudian 388 143. Nah, ini namanya Dita 143. Jadi ada pengaduan, ada aspirasi, ada apa, pokoknya bisa ini. Nah, itu berarti tersambung ke Komisi Nasional Disabilitas. Atau bilang Bu, nanti mau melencer, mau sowan ke KND, silakan. Oke, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Teh Haji. Dan nanti Mas Bupati mau datang ke sini. Ini kita tadi sudah ada sambung komunikasi. Rencananya ini perjalanan dari Medan ke sini. Sebelum menuju itu kita dengarkan dulu dari presentator dari Mas Eka. Mungkin yang punya buku bisa dicatat. Kita perlu apa? Keluhan kita apa nanti dan disampaikan, nanti bisa menjadi kedepannya untuk pergerakan terutama saya melihat kebutuhan kita lebih baik. Terima kasih. Itu dulu Mas. Mas. Tes. Ya. Karena beda mic-nya Gus Gofur sama saya, lebih berbahaya yang dia pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah berjaya dari Allah SWT pada siang hari ini kita bisa bertemu dan bersilaturahmi ya Bu ya. Saya dan Ibu dari Muslim Komunitas pengajian dari sini. Saya sudah lama ini, saya kalau nggak suka Gus Gofur ini kualat saya. Dia yang bikin rekomendasi saya juga ini. Saya mendukung Mas Eka, dia juga waktu itu juga mendaftar, nggak diterus gitu. Ya, saya aslinya Salatiga, jadi nggak tahu jauh Bu.
dekat dalam. Jauh dari sebelah. Iya, itu dari Blora, jadi nggak terlalu jauh. Mau pikir sini lewat jadi juga bisa. Sudah lama saya mau ingin ke Blora, jadi makanya punya harapan bisa tahu bagaimana kondisi kerja teman-teman aktivis atau teman-teman kelompok disabilitas di Blora. Karena yang saya dengar kan Blora terus bergerak ya. Kalau bikin konten aja sekarang udah berapa subscriber mas? Terus 6.000. Udah 6.000 ya, kita kasih plus dulu ini 6.000 subscriber ya. Ada yang satu viral itu 4.300.000. Tuh. Itu yang viral apa itu Gus? Itu tentang kita Alek. Apa? Alek, kita video pada waktu Alek ini kan mohon maaf Oh Alek, mana Alek? Oh. Alek. Ini kan dulunya kan sudah kehilangan 2 tangan. Kemarin jatuh dari motor, operasi 2 kali untuk penglihatan matanya terganggu juga sekarang tidak bisa melihat. Makanya kita motivasi untuk di sini dia saya jadikan sebuah role model bahwa kita kehilangan 2 tangan, kehilangan 2 mata tetap semangat. Kita jadikan role model. 4 juta like. 4 juta. Oh. 3 view. Berarti bisa di monetize. Nah, ini di apa namanya? Paypalnya berapa? Ya bagus lah, kita biasa saja dengan itu sehingga kemarin rencana ke Tegal terus ya udah lah itu salah satu. Walat dari sini walat. Ya, walat saya biar ada setahun kok ke sini. Jadi waktu semua kita ke sini karena mau ingin tahu apa saja yang sudah dilakukan oleh Blora, kemudian mereka apa yang masih menjadi tantangan hambatan, gitu kan? Nah, untuk bisa kami catat dan kami follow up. Jadi tujuannya kami tidak hanya mencari, oh ini nggak jalan, mana gimana, tapi kita juga justru mencari praktek-praktek baik dari teman-teman kelompok disabilitas di Indonesia untuk kita jadikan sebagai bahan. Ke depan bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan kelompok-kelompok di daerah sehingga teman-teman daerah punya kemampuan yang semakin kuat untuk melakukan advokasi yang efektif kepada pemerintah ataupun kepada masyarakat. Karena sebenarnya KND ini kan satu di nasional, tapi KND bagi saya berhasil. Kalau teman-teman di daerah itu betul-betul punya daya tawar yang tinggi dan bisa melakukan fungsi-fungsi advokasi KND itu dengan optimal. Justru itulah berhasil utama KND dalam jangka panjang. Jadi itu yang kita lakukan bagaimana mengidentifikasi potensi, hambatan dan tantangan teman-teman daerah, kemudian apa yang nanti bisa kita bawa pulang untuk kita agendakan. Jadi kita juga nanti bisa konkret bisa melihat kira-kira apa yang nanti kita lakukan bersama di tahun 2023 ini. Nah, ada 7 orang maksudnya di komisi disabilitas ya, 4 orang teman-teman disabilitas, termasuk sepertinya Umi, ada Bu Danto, ada Bu Rahmita, dan Pak Yona Malik. Ada 3 orang yang disabilitas, saya salah satunya dari kita bikin dari Pak Tito Kurniawan. Karena keterbatasan situasi, maka sementara yang silaturahmi ini akan berdua dulu. Dulu mungkin Umi sudah mengawali, saya nggak enak kalau dari sana ya, saya berkawan juga terus dulu. Ya, saya kira gitu untuk semua. Mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Umi ya, jadi memang sebenarnya tugas fungsi kami ya. Nah itu kita punya visi lah, sedikit aja ini. Intinya itu kita ingin apa sih? Ya? Kita ingin menjadi lembaga yang efektif. Efektif itu berbasis pada hasil ya. Jadi saya butuh alat bantu gimana saya bisa dapatkan se-efektif mungkin. Jadi cepat mendapatkan dan itu dalam hal memastikan pelaksanaan penghormatan, perlindungan, pemenuhan semua hak penyandang disabilitas setiap individu. Jadi tidak hanya kelompok, tapi bagi kamu satu orang itu tidak sangat berharga untuk kita kuat. Kemudian ada beberapa misi, kalau misi itu ya kira-kira apa yang kita harus lakukan untuk mencapai visi itulah gitu ya. Jadi kita ingin membangun strategi pemantauan yang evaluasi yang kuat, kemudian membantu menyelesaikan berbagai bentuk pelanggaran berbasis diskriminasi. Jadi kemudian berikutnya mendorong percepatan dan pengurusutamaan ya keberpihakan dengan advokasi berbasis dampak. Jadi kita fokus pada dampaknya apa ya gitu. Kalau kita ada dampak apa udah KND kan gitu kan.
diprotes sama Gus Gopur berarti. Nggak usah ada KD, gitu kan? Jadi kita ingin seperti itu, bagaimana memberikan dampak sebisa mungkin. Terus makanya masih baru ya itu semua, jadi baru setahun 1 bulan ya, setahun 2 bulan ini, jadi kayak masih apa ya, masih meraba-raba, masih menata-nata. Iya, apa? Ramban terus ini membelur. Ramban. Oh ramban itu apa? Ramban itu sebenarnya itu lah. Iya. Lupakan sapi. Ya, Terus, betul. gitu. Betul. Nah, itu nomor terus ramban. Ya. Jadi meskipun kita baru, tapi kita ingin berlari. Kita ingin tidak kalah dengan lembaga-lembaga yang lain. Ya. Tetapi memang harus kita akui itu proses untuk memperkuat itu. Nah, salah satunya kita ke Blora ini untuk bisa bersilaturahmi dan bisa mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Kemudian kita juga memperkuat partisipasi kaum disabilitas. Nah, ini juga dalam setiap proses, setiap upaya kami selalu mengupayakan untuk bisa melibatkan kaum disabilitas. Kemudian berikutnya kita ingin membangun kelembagaan yang kuat ya, kerjasama yang setara dan saling menguatkan. Jadi kita dalam fungsinya membangun kekuatan untuk bisa memberikan masukan ya, review, kemudian advokasi kok nggak bisa nih, sebelum itu advokasi kan susah kan, ya mempengaruhi lah, gitu ya, mempengaruhi, memperjuangkan sehingga apa yang kita harapkan itu bisa tercapai. Nah, saya nggak tahu karena anggapnya saya nggak tahu bodoh seperti apa, jadi nanti itu kita ingin dengar dari teman-teman BPM sejauh mana di Blora itu sudah berjalan pembangunannya. Kita pengen dengar dari Bapak Ibu semua. Nah, ini kita punya strategi prioritas ya, pokoknya kelembagaan ini nggak terlalu lah ya. Tapi isunya kita pendidikan, kesehatan, sosial, pekerjaan, keagamaan, nah itu juga hal yang menjadi prioritas kita. Kita punya pendekatan juga Bu dari atas ya, kita kan ada undang-undang nih. Undang-undangnya gimana jalan dari setelah pusat ke provinsi, ke daerah, ke desa. Nah, itu sudah berjalan atau belum? Nah, itu kita pantau. Kemudian sebaliknya kita ke bawah, ya, kita ketemu dengan Bapak Ibu semua ini untuk ingin tahu apa yang dirasakan dari pembangunan selama ini. Oh, saya cari kerja susah, ya, anak saya sekolah nggak bisa misalnya, atau saya mau main kemana itu juga nggak bisa. Nah, itu kan fakta-fakta atau potret yang kita tangkap dan itu digunakan untuk melakukan berbagai upaya advokasi dan evaluasi. Nah, ini tadi gambar-gambarnya. Jadi itu dari bidang-bidang. Nah, kalau ini di bidang pemantauan, saya di bidang pelaporan keberatan. Ini nggak perlu. Ya. Jadi ini sekilas saja tentang KID. Jadi kami bisa menerima berbagai aspirasi pengaduan. Jadi nomornya sudah ada tadi ya bahwa. Nah, ini mau menyampaikan boleh bebas apa saja. Ya. Sementara ini kalau pakai WA kita belum bisa semua akses ya, kita masih membangun itu. Saya kira itu pengalaman bagus semua terkait dengan Komisi Disabilitas. Nah, kalau sedikit sebenarnya mungkin ini sebenarnya semestinya Gus Gopur sudah banyak menjelaskan ya. Tapi mungkin saya ingin merefleksi saja sebagai pengatas diskusi ya Gus ya. Jadi kalau hal itu kan banyak ya dia. Jadi ibu ini kan warga negara Indonesia betul. Nah ini loh, warga negara itu punya hak. Sekarang punya hak yang sama dengan warga negara yang lain. Ya. Nah, ini malah banyak sekali haknya. Dan sebenarnya itu juga tanggung jawab dari negara karena memang Indonesia itu sudah menandatangani ratifikasi konvensi stability atau hak asasi manusia di level dunia gitulah. Nah, itu jadi dasar untuk melakukan berbagai upaya di Indonesia. Nah, ini sambil tahu saja ada UNCRPD, ada Undang-Undang 19 tahun 2011 dan ada Undang-Undang 8 2015. Nah, ini memang kenapa lahir karena memang kelompok-kelompok ini kan masih dianggap rentan ya Mas ya. Jadi negara mana bahwa teman-teman kelompok di kabel ini kelompok yang paling rentan salah satunya sehingga harus didorong. Itulah kenapa lahirnya ada undang-undang.
Kemudian yang penting Undang-Undang Nomor 4 Tahun 97 yang sudah dirubah dari penyandang cacat menjadi penyandang disabilitas. Nah itu kalau bertanya kenapa dirubah, tanya ke Bapak itu. Ya. Kalau saya sebenarnya ya itu perubahan paradigma yang bagus, tetapi yang paling urgen adalah apakah perubahan itu membawa perubahan kepada hidup teman-teman disabilitas, kan itu. Nah, itu yang paling, artinya tidak hanya sekedar perubahan kata-kata, tetapi betul-betul berdampak pada perubahan yang substantif di keseharian. Nah ini tujuannya ada banyak ya, mewujudkan, menjamin ya, hidup adil, sejahtera. Ini emang gampang ditulis kan Bu, tapi susah benar dirasakan ya. Yang melindungi dari eksploitasi, diskriminatif, terus dia mengembangkan sebakat minat. Bisa dari PAUD, Pak Mas Riono itu salah satu yang saya lihat tadi, bagaimana misalnya apakah anak-anak atau teman-teman difabel itu bisa betul-betul mengakses pendidikan yang terbaik di Blora ini. Nah, nanti saya dengar ini karena ini hak yang sangat penting dan itu jadi prioritas KMD. Apakah ada berapa anak Mas di Blora? Kira-kira angkanya 200 anak difabel satu kabupaten Blora. Ya, ribuan loh. salah tiganya adalah 800, ada 600 lebih. Ya. 2000. Ya. Hah? Ya, kita tidak melihat dia sekolah biasa tidak. Yang penting kan itu anak-anak yang disabilitas misalnya kan, usia sekolah. Nah, berarti belum ada data itu Mas Gofur ini. Ya. Yang paling data itu adalah yang staf satu. Oh iya, ya PR ini. Sebenarnya itu bukan tugasnya Mas. Penelitian PR itu tugasnya pemerintah sebenarnya kan. Ada data sekian. Tapi itu contoh-contoh bagaimana kita tahu data dan kita memastikan bagaimana mereka bisa mengakses. Definisi disabilitas ya ada banyak, ini ada 4 ya, terutama fisik, intelektual, mental, dan sensorik. Oh ada di disabilitas yang ada ya, itu bisa melihat, tapi juga tidak bisa berjalan, nggak bisa bergerak atau CP ya, kaku, dan juga tidak bisa ngomong, misalnya itu disabilitas ganda itu tidak perlu menjadi perhatian karena dia bagian disabilitas. Nah, salah satu perhatian juga yang penting bagi kami adalah teman-teman yang kelompok disabilitas mental, intelektual, dan ganda. Karena kalau seperti yang disabilitas fisik, sensorik yang masih bisa mengupayakan haknya sendiri, mandiri. Saya bisa ngomong kan, saya datang saya ingin kerja kan gitu. Nah kalau yang mental intelektual ini kan Down syndrome, nah, mau ngomong aja susah kan, ya karena nggak ngerti apa yang harus diomongkan. Apalagi yang ganda ini dia hanya tiduran gitu Pak. Tugas ya. Apalagi soal sebetulnya Gus Gofur itu kan banyak tiduran tuh. Wah ini tiduran di rumah, ini yang nggak bisa apa-apa. Itu juga dosa saya. Semakin menjadi prioritas di antara ragam disabilitas. Nah ini prinsip-prinsipnya itu kan penghormatan, otonomi individu. Jadi kan tujuannya pembangunan inklusi disabilitas kan salah satunya mau semandiri mungkin teman-teman. Ya kan? Bagaimana dia bisa setara kalau tidak mandiri? Artinya sebisa mungkin mandiri. Nah, masalah memang butuh alat bantu, butuh pendamping ya itu memang faktor yang mendukung dia bisa mandiri. Tetapi sebisa mungkin itu dibandingkan. Kemudian sama kesempatannya, ibu mau mengakses bantuan misalnya permodalan, ya kalau yang lain bisa ya teman-teman harus bisa. Mengakses pekerjaan kalau yang lain bisa ya teman-teman juga harus bisa. Kalau enggak itu namanya tidak memiliki kesamaan kesempatan. Kemudian aksesibilitas ya, itu kita lihat juga di teman-teman Blora ini kan protes pasar kalau nggak salah ya, pernah ya? Protes pasar kan pasar nggak akses misalnya, lihat juga itu, misalnya kan. Ya. Kemudian, nah ini partisipasi itu yang bagus itu juga bisa terlibat dengan berbagai proses pembangunan, mulai perencanaan, pelaksanaan, monitor, evaluasi itu semua harus bisa terlibat. Kemudian kapasitas yang harus dibangun. Jadi fokusnya pada potensi. Nah, saya mendorong kepada teman-teman di DPI juga Mas Gus Gofur bahwa mari kita mengupayakan bahwa
masyarakat itu melihat difabel itu tidak pada kelemahannya atau sesuatu yang menghambat pada potensinya. Ya, saya kira ini sudah dijalankan juga oleh teman-teman. Mungkin nanti kita bisa lihat lagi. Karena banyak ini menjadi perspektif oleh pemerintah. Nah, kalau bicara undang-undang, ini singkat saja ya, saya sambil mumpung ketemu ya sedikit. Jadi ada banyak hak ya, hak hidup, hak stigma, privasi. Nah, ini maksudnya kami ingin tugas KMD itu bagaimana dengan penjelasan kepada semua masyarakat tentang haknya. Nah, harusnya itu memang kami membahasakan dalam bahasa di masyarakat, kan itu Bu. Stigma itu apa? Lah ibu tahu nggak stigma kan? Apa Bu? Orang tahu stigma Bu? Bu siapa ini? Bu Ngatmi. Stigma apa sebetulnya Bu? Stigma. Ngertos betul. Nah, betul apa? Saja boten yang di nonton. Boten. Stigma. Oh, gitu. Stik apa nggih? Stik, jago. Makan kambingan. Ya. Ya kalau nanya Gus Gofar tahu, tapi nanya ibu, maka semua tahu. Ya. Stigma. Kemudian apa lagi? Privasi. Privasi itu apa ya? Nah, ini harus kita bahasakan jadi bahasa yang mudah ditangkap oleh masyarakat yang paling bawah kan gitu, yang nggak sekolah nggak bisa baca harus paham gitu. Nah ini juga nanti mungkin dengan Gus Gofar bisa kita diskusikan bagaimana kerjasama untuk membuat sebuah media ya atau referensi untuk memberikan pemahaman, ya kan? Politik, agama ini bisa paham. Inklusi aja coba. Inklusi itu apa Bu? Apa sebetulnya Bu? Inklusi. Nah, inklusi itu kan bahasa inclusion dari Barat kan? Nah mungkin kita berpikir bahasanya Blora itu apa kan? Ya gampang diterima ya. Nah ya kan? Itu juga hal yang harus kita pikirkan bersama. Rehabilitasi itu apa kan? Rehabilitasi kan? Nah rehab omah ngertos itu ya. Kalau rehabilitasi itu apa? Nah itu mungkin juga hal yang harus kita pikirkan. Nah itu juga selain itu juga ada tentang perempuan itu khusus ada 4 hak ya yang dituliskan di undang-undang. Kesehatan reproduksi, menolak penerima kontrasepsi, perlindungan dari diskriminasi berlapis. Jadi Kompas hari itu muncul satu halaman belakang itu terkait dengan apa ya rawannya kekerasan pada perempuan disabilitas. Nah, itu Kompas hari ini muncul satu halaman di belakang. Saya baca. Nah, kemudian kamu ada kasus ya dulu ya? Paling parah, Viral itu ya? Paling parah ya? Tapi sudah diproses ya? Ya. Jadi kami juga bisa mendampingi, tetapi tidak dalam konteks hukumnya, ya, tidak dalam hal hukumnya. Kalau sudah yang penting sudah dengan kepolisian, nah diproses ya sudah. Nah, ketika di pengadilan itu atau di proses hukum itu ada diskriminasi, misalnya meskipun dia pelaku, kalau dia judisi masuk juga nggak boleh. Jadi itu yang harus kami bisa bawa ke. Kemudian untuk anak ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada sekitar 7 hak anak yang khusus ditulis di undang-undang. Jadi artinya anak-anak itu punya hak yang harus kita dampingi lebih kuat. Yang manusiawi, mengambil keputusan, anak juga boleh mengambil keputusan. Aku mau sekolah di sekolah sebelah rumahku yang sekolah umum. Orang tua nggak bisa, kamu sekolah di SMP saja. Dan dalam konteks hak pendidikan itu anak tuh sekarang boleh dijamin sekolah dimanapun. Sekolah tidak boleh menolak, rektor itu juga nggak boleh lagi menolak. Kalau menolak, gugatan hukum bisa, itu menang karena anak itu punya hak sekolah dimanapun dijamin oleh undang-undang. Nah ini contohnya bagaimana memahami apa yang kami sampaikan. Bisa jadi kawasan jembatan. Kok kan ya? Tangan kamu. Iya dah. Saya jemput aku pas lagi mau makan. Tuh ini pernah lah.
Gila Bu. Is. Ya. Ini anu iki video. Kita dhewe san. Anak cuma kira kan. Daripada di sing kono sing di video lah mending kene ya. Di paranan. Abang nyoteng nih. Iki lambar. Ayo iki lho aku tanya kok. Wong arene Mbak. Sekarang bagian ibu-ibu mbak. Iki Mbak mau ditambahi kawan cek ya. Mereka mau mendengarkan sesi, mereka mendengarkan. Mbak Dan, ambil dua dulu ya. Mbak jenengan tengah ngaji kenapa-napa Mbak? Kali saya sampaikan dari Nasdem mereka janji ya, saya sampaikan mohon ini kita tanggapi dari teman-teman mungkin dengan tidak berkeluar mungkin punya pendapat Aku punya keluhan. atau mudah-mudahan atau mungkin pengen curhat Coba dong Pak. maksudnya sudah kaitannya itu maksudnya Oh iya. bukan yang lain. Aku pengen denger Mas Sopo itu tadi malah Mas Alek. Mas Alek yang bilang itu Mas Alek sampaikan sesuatu Mas Alek. Penyalangannya Mulai dari masyarakat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Ahmad Ilustrator dari Jember. Benar apa yang dikatakan Gus Gobun tadi, saya kehilangan separuh tangan ini di tahun 2015 awal Januari dan lagi di tahun 2020 akhir tanggal 15 saya mengalami kecelakaan dan harus dioperasi karena terbenturnya kepala saya ke tiang listrik. Tapi proses terjadinya kecelakaan saya tidak teringat sama sekali. Kalau terjadi kecelakaan tersengatnya listrik tangan saya tahu. Tetapi untuk kecelakaan yang sepeda motor tidak tahu. Listriknya nanti yang ya. Hah? Listriknya terus yang listriknya ya. Ya, dulu listriknya di tahun 2020 akhir tahun ganti tiangnya. Ya. Kangen berarti. Saya dioperasi di Lamongan Bergaul dan mengalami salah penglihatan dan mengakibatkan penglihatan tidak jelas. Ya mungkin untuk teman-teman mohon bantuan doanya untuk kesembuhan penglihatan saya. Semoga bisa melihat normal. Ini berapa persen bisa lihat? Berapa Kenapa? persen? Berapa persen bisa melihatnya? Kalau melihat teman-teman itu seperti bayang-bayang. Kalau lihat uang jelas ya. Sama juga. Sama juga. Melihat ulang Tahu tahun. wanita cantik sama enggak, tahu enggak? Beda enggak? Sama aja. Mungkin perbedaannya kalau sebelumnya sudah kenal. Gitu. Wangi enggak? Wangi bisa melihat ini cantik. Enggak. Enggak, itu. Jadi penglihatan saya itu belum jelas ya tadi mohon doanya sebelumnya. Dan untuk semangat kenapa saya mengalami seperti ini tetap semangat. Saya dulu kan pernah melihat dan sekarang mengalami seperti ini. Saya melihat teman-teman yang sejak lahir
tidak bisa melihat. Berarti kan lebih ada yang lebih parah daripada saya. Untuk menyemangati diri saya sendiri, melihat teman-teman yang lain yang lebih berat lagi seperti itu. Mungkin untuk yang belum tahu saya bisa bertanya apa yang ingin ditanyakan seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah punya Punya harapan nggak? Sekarang Harapannya sebenarnya apa? apa? Harapan Kesibukannya apa sekarang? tidur. Saat ini menjalani terapi dengan Gus Gofur. Seperti itu. Nggak punya usaha nggak? Di mana? Usaha. Punya usaha yang maksudnya untuk menghidupi sehari-hari lah. Untuk saat ini kan di rumah sudah ada. Kalau dulu kan wifi kan alhamdulillah lancar, tapi sekarang agak sepi. Terus sekarang kalau ada rezeki lebih itu saya berikan kambing seperti itu di rumah di oleh orang tua saya seperti itu. Sudah punya berapa puluh kambing? Gimana? Sudah punya berapa puluh kambing? Kebetulan kambingnya itu baru. Sebelumnya sapi. Sudah punya berapa? Sapi kebetulan dijual untuk membayar melunasi hutang, Berobat. bukan untuk tanah kampung yang saya tempati, dan untuk membantu hutang orang tua di Bangke. Itu luar biasa tepuk tangan untuk Tapi ini tidak ada nama. Kan punya uang yang lebih membutuhkan kan orang tua saya untuk membayar hutang seperti itu, yang kebutuhan terlebih dahulu dibayar. Keren, Alek. Ya. bukan muncul sekarang, tapi secara semangat ini menjadi penyampaiannya luar biasa. Nyatanya sudah terima kasih banyak yang menyampaikan unek-uneknya atau curhatnya. Ini mau berarti tidak senang sampai menyampaikan semangat untuk balik. Itu sudah biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi, saya selaku pengguna kursi roda. Kalau di desa itu kan, bagian desa itu kan tinggi gitu ya. Dan saya juga sudah berusaha untuk kepala desa, namun belum ada respon sampai sekarang. Itu sudah awal saya gabung di DPM, berarti sekitar 2019 sampai sekarang, namun belum ada aksesnya itu. Terus terkait kalau DTKS, saya pernah mengajukan juga baru 3 bulanan ini, namun juga dari perangkat desa itu juga belum ada respon. Kalau kita tekan dari teman staf kan ada yang mengajar, nah itu belum masuk ke DTKS gitu. Ya mungkin dari Teh Aji bisa mendorong untuk ke perangkat desa atau tempat desa gitu kan untuk akses disabilitas gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nanti pengen tengok. Tuh. Mas orang harus ngomong kan silakan Mbak Novi jadi Mbak Sofi Apa asma? Saya suwi gak tahu ini tadi lali aja. jadi S Sofi sepertinya di TV dulu
sobi. Oke, jadi itu artinya. Anak misi ngendi gak? Wes bapak anu teko mbak. Mbak Agni gak Oh, apa-apa. oh, Iya, bener gak ngomong. Assalamualaikum. Gak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Gak jelas kok diperjelas ya. Gak apa-apa, gak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau ayamkan dulu. Saya butuh perhatian untuk inovasi baru. Butuh inovasi, kan beliau itu udah ada usaha anyaman bambu seperti itu, dan anyaman bambunya itu masih yang sekedar kayak besek, terus wakul, duna kayak gitu kan masih yang dibutuhkan ibu-ibu rumah tangga, dan mereka inginnya itu ada inovasi baru seperti dari ada kadang aqua itu kan bisa dibuat kayak gitu kan, nah buat hiasan itu gitu. Jadi ada inovasi gitu. Bungatmi. Ya, kaitan reproduksi perempuan, kaitan mungkin opo pas balita dan yang lain-lain kan mungkin ada bermasalah apa tidak? Ya banyak. Nah, makanya perlu ditanyakan. Itu kan penting kaitan perempuan. Mungkin pada waktu menggali. kan pada waktu tapi pelayanan seperti apa dan yang lain-lain kan perlu ditanyakan. Aku yang mau Ya Mbak Ririn yang bilang banyak bertanggung jawab wae. Mbak Ririn itu loh. Ya, Mbak. Oh, Mbak Rin, ngomong Mbak. Itu bro. Jadi dulu ini tadi Ini banyak itu apa wae tanggung jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutari. Saya sebagai pendamping Tertiba. Kebanyakan di desa itu teknik. Kalau disabilitas itu tidak pernah dilibatkan di kegiatan di desa, terutama di posyandu atau kegiatan-kegiatan ada pelatihannya. Muslim Bangkit diundang. Tidak pernah. Terus Juga terkait untuk kesehatan, untuk pelayanannya masih kurang maksimal terhadap disabilitas kayak gitu. Masih ada diskriminasi kayak gitu. Contohnya untuk pelayanan, pernah saya di rumah sakit, saya diminta mungkin karena kan disabilitas itu jalannya kan tidak seperti yang disabilitas bisa lancar kayak gitu. Nah, di situ saya pernah sakit operasi, saya disuruh jalan. Sedangkan saya berjalannya kan yang namanya pincang kan jodi-jodi kan gitu ya kan. Nah, disuruh berjalan sampai bekas operasi itu berdarah. Lanjut, nangis lanjut. Nangis lanjut, mulai. Iya. Menata metal harus seperti itu Iya, kan? sip. Nah, setuju. Iya kan, menangis itu bagian dari kita. Tapi perjuangan terus kan? Iya. Dan dari itu saya juga agak gimana ya, namanya disabilitas pasti kan punya kekurangan. Seperti berjalan saya juga nggak bisa menghabis operasi. Disuruh berjalan seperti orang normal, saya juga marah, Bu, artinya kayak gitu. Kalau saya bisa berjalan seperti yang lainnya, nggak mungkin saya pakai kursi roda kayak gitu. Masih memaksa dari kesehatan sendiri. Makanya dari itu saya kalau di rumah sakit itu agak trauma kayak gitu. Soalnya pelayanannya belum begitu maksimal terhadap kita disabilitas kayak gitu. Nah, dari TCC nanti mungkin bisa ada himbauan atau apa ya untuk supaya dari rumah sakit atau puskesmas atau dinas kesehatan itu pelayanannya lebih maksimal kepada
disabilitas. Itu untuk pelayanan itu juga masih apa ya, seperti ya maaf ya, untuk bantuan itu juga enggak diprioritaskan kayak gitu. Masih ada apa ya, pilih-pilih kayak gitu. Mungkin karena dipandang disabilitas paling tidak mampu kayak gitu. Itu yang bisa kami sampaikan. Mungkin kalau ada kata yang kurang berkenan atau masih itu ya hati kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. dari ada nangis. Mungkin biasanya Mbak Ani, Mbak Amber punya inisiatif. Ini saya mau minta dari teman-teman pendamping Mbak sampai sebentar. Mbak Ani. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Barokatin. Saya Haji Pak Eka. Ya, saya pendamping dari Kecamatan Jepon dan Bogorjo. Kemarin bulan sekitar September Oktober kami mengadakan public hearing buka, yang di situ kita menghadirkan ada dinas sosial, Dimprenaker, kemudian juga ada dari DPR. Kemudian di situ kita menyampaikan berbagai permasalahan yang kita temukan ketika di lapangan. Salah satunya mengenai dari pihak desa yang terkait kesadaran mengenai disabilitas itu kurang gitu. Ketika kita di lapangan menanyakan data, itu banyak yang tidak tahu. Kemudian juga ketika ditanya pun datanya tidak ada. Jadi di situ menandakan bahwa pihak desa itu tidak mengakomodir, ya istilahnya tidak. Kalau tidak ada pemahaman berarti untuk pemberdayaan dan lain-lain berarti mungkin tidak ada juga. Kemudian dari pihak DPR itu justru kayak memaklumi gitu. Mungkin dari desa memang nggak ada gitu. Tapi kan itu bukan menjadi sebuah solusi gitu. Kita harus mempunyai solusi yang mungkin bisa dilaksanakan secara struktural sampai desa begitu. Ada kebijakan yang nanti berpihak pada disabilitas. Soalnya memang teman-teman seperti yang tadi disampaikan Mbak Sofi, Bu, juga banyak permasalahan di desa yang istilahnya tidak terselesaikan sampai hari ini ya. Kita sudah mendekati pihak desa juga itu, tapi memang tidak bisa secara menyeluruh satu kabupaten seperti itu. Kita hanya mendampingi di 6 kecamatan, begitu kan. Kita harapannya ada semacam kebijakan, entah itu sosialisasi atau apa gitu, yang nanti dilaksanakan di tingkat desa. Jadi harapannya memang nanti pihak desa ada pemahaman terkait disabilitas, kemudian ada juga program atau mengikutkan mereka ketika ada pemberdayaan seperti itu. Itu cukup saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sementara ini cukup. Ditahan dulu deh. Nah, mungkin. Masihkan di sana. Terima kasih. Monggo. Ya, hampir sama ya. Kenapa? Jadi memang masalah yang barusan disampaikan oleh mbak-mbak, mas-mas, ya, bapak ibu, itu memang adalah masalah klasik tentang disabilitas. Karena awalnya itu akarnya adalah dari stigma itu tadi. Stigma itu apa? Nanti Pak Eka yang jelaskan. Stigma itu jadi kayak pandangan gitu ya, apa ya? Pandangan gitu. Bahwa disabilitas itu lemah, harus dibantu, nggak bisa apa-apa, harus dikasihani. Akhirnya menjadikan posisi disabilitas itu terpinggirkan gitu loh, termarginalkan, kasihan, tidak dianggap bahwa memiliki kemampuan untuk juga bisa berkontribusi itu apa ya, bisa juga menyumbangkan gitu bagi pembangunan gitu ya.
kayaknya Mas Alex itu nggak ada tangannya, apalagi sekarang matanya terganggu. Apa yang bisa diambil, apa yang bisa diandalkan dari orang seperti Mas Alex, langsung menjadikan posisi Mas Alex itu pokoknya di bawah banget gitu ya, terus gitu diinjek-injek. Somben lihat ketika Alex sudah bisa menggoncangkan dunia gitu ya, baru ternyata bisa yo. Nah yang kayak gitu itu stigma ya, itu stigma. Nah sehingga melahirkan masalah-masalah itu tadi, apa yang disampaikan oleh Mbak itu mana tadi siapa aja? Mbak Sofi, Mbak Irin juga ya mengenai diskriminasi. Pokoknya begitu. Nah, Komisi Nasional Disabilitas juga memiliki tugas untuk sama-sama kalau bisa menghilangkan, kalau bisa, tapi susah banget, minimal memutus rantai stigma ya. Dengan cara apa? Terus meningkatkan kepercayaan diri penyandang disabilitas untuk mereka bisa menerima peningkatan kapasitas sinau, belajar, bisa ini, bisa itu, sehingga nanti bisa menghasilkan. Ketika disabilitas bisa menghasilkan sesuatu, orang akan memandang beda. Oh, ternyata bisa. Nah, apa yang kemudian dialami Ibu Ngagni yang sekarang dijalani Ibu Ngagni sudah keren karena ternyata sudah berdaya ya. Malah pertanyaannya lebih keren lagi. Inovasi apa lagi? Oh, itu keren. Sudah berdaya masih bertanya, inovasi apa lagi? Artinya orang ketika bertanya begitu adalah orang yang terus tidak puas hanya sampai di sini saja gitu loh. Nah, mungkin ya, kan saya bukan pelaku usaha. Saya bukan pelaku usaha, tidak tahu nih ya inovasi di bambu itu harus apa. Tetapi insya Allah ya nanti kita akan carikan. Nanti kita akan carikan mungkin nanti advokasinya ke kementerian ke dinas tenaga kerja atau Indako, kira-kira ada inovasi apa di sini karena Mbak Ngati ini sekarang merasa kayaknya produk ini kurang deh, harus ada yang lebih kan begitu ya. Tidak cukup diberikan informasi, tapi juga dilatih. Dan tidak mungkin bukan cuma Mbak Ngati, siapa sih yang kira-kira bisa juga punya kemampuan itu, mohon untuk difasilitasi. Tidak hanya sampai situ saja, kira-kira pemasarannya bisa dibantu tidak? Mungkin sekarang ada katalog ya. Nah, apakah Blora mungkin harus didorong nih dari JBM-nya? Apakah pemerintah Kabupaten Blora sudah juga menggunakan katalog ya? Jadi katalog itu apa Mas Eka? Jadi produk-produk masyarakat ini diakomodir dalam sebuah aplikasi ya, kayak belanja online gitu. Nah, tapi milik pemerintah kita, dan pemerintah Blora wajib belanja kepada yang ada di katalog itu. Nah, contohnya saja kalau bambu itu yang tadinya besek atau apa lagi? Guna. Siapa tahu sekarang bisa bikin pot anggrek atau hiasan lampu atau apa kayak gitu-gitu ya. Mungkin nanti bisa dipandu ya gitu. Cukup Bu Ngati cukup? Iya. Nah ini juga yang tetap kita akan bantu pemasarannya juga, bukan kita. Jadi kita advokasi ya bahwa dukungan, dampingan pemerintah kota itu dari hulu sampai hilir, gitu ya, sehingga berdaya itu sudah bisa menunjukkan, gitu loh, berkontribusi, nyumbang, sampai akhirnya malah bunganya malah iso bayar pajak, iso zakat, keren kan? Keren sama dengan yang lain, ya paham? Bisa bisa diterima ya? Ya semangat tetap, seperti juga Mas Alex juga ya semangat, insya Allah sekarang dipulihkan. Setelah itu jangan jauh-jauh dari Gus Gopur, kandani tak bisi Gus Gopur itu sakti ya. Lebih sakti soko KND. Dulu ikut seleksi KND, di tengah jalan memutuskan orang situ tenang, malah lebih sakti saya gitu.
terus mengoptimalkan diri ya Mas Alek ya, insya Allah nanti ada jalan ya itu. Apalagi ya itu Mbak pokoknya yang menjalani apa, oh iya tadi ada aksesibilitas di balai desa kemarin ada fotonya ya Pak Eka ya, kita difoto di desa inklusif namanya Desa Pesarian Tegal. Nah, baru pertama kali kita ke balai desanya sudah ada jalan rem, ada gambarnya disabilitas. Foto. Kenapa kita harus foto? Karena ini ada fotonya. Karena ini adalah contoh yang baik. Nah, hari ini ditanyakan oleh Mbak Sofi, nggak bisa balai desa dulu, aku nggak bisa naik ke atas kayak ini loh. Nah mungkin apapun praktek baik mungkin nanti kita akan support, kita akan dorong, kita akan sampaikan kepada bupati. Ya siapa tahu ibu bupati hari ini datang gitu ya. Atau kemudian kita ini kan share juga kepada Gus Gopur agar juga memberikan masukan kepada pemerintah kabupaten ya. Intinya, ayo dari saya ya, ayo sama-sama. Sekarang ada KMP ya, oke? Ada mana tadi? Layanan Dita 143, oke? Walaupun nulis ini Pak Eka dah, jadi nanti ada jawaban. Gitu ya Pak Eka. Oke, terima kasih. Barangkali Pak Eka akan lebih menguatkan lagi. Ya, makasih banyak ibu-ibu dan mas-mas, bapak tua. Saya kira saya menambahkan saja beberapa hal yang sudah disampaikan tadi. Itu kan berarti merujuk pada beberapa hal yang masih perlu kita dorong. Tadi kalau bicara usaha ya, usaha kambing. Kalau usaha apa tadi terus? Usaha apa tadi? Sekarang? Wangi kok. Hah? Oh, WiFi apa voucher? Oh, voucher. Ya. Voucher untuk WiFi itu ya. Ya. Nanti coba dikayak lagi selain itu usaha kambing, kemudian tadi inovasi lagi itu berarti ada kebutuhan untuk perkuat aspek pengembangan ekonomi ya, ekonomi. Nanti kita akan lihat sejauh mana di Blora itu sudah terjaga dan kira-kira kementerian atau lembaga apa saja yang bisa kita dorong ke sana. Dan juga potensi dari luar, karena saya lihat kan BPN juga banyak inovasi-inovasi yang tidak tergantung kepada pemerintah. Artinya gerakan koin peduli umat misalnya kan, nah, itu sudah jalan terus misalnya. Kemudian juga mengajukan proposal proyek ya yang bisa tembus, bisa berjalan dengan Basnas, yang lain-lain. Saya kira itu peluang juga untuk bisa menjembatani kebutuhan tadi. Kemudian desa, nah ini juga ingin saya ingin juga nanti dengan BPN bagaimana dengan progres pendampingan untuk desa. Apakah sudah ada satu kerjaan yang serius untuk mendampingi desa atau belum gitu kan? Nah, tadi kan ada program di 6 desa tadi ya. Itu apa ya programnya Gus? Yang di 6 kecamatan 6 desa kan apa kecamatan? Oh itu apa programnya Pak? Program? Hah? Oh perempuan ya? Iya. Artinya kan mungkin bisa sambil jalan proyek ya. Nah kan kira-kira apa berkor di desa itu? Mungkin itu yang penting untuk. Jadi nanti begini Mas, dan semua. Kalau kita ke bupati, kita sudah tahu petanya. Oh, kita kan yang tahu dari DPR ya. Oh, ternyata perangkat desanya tadi nggak tahu ya, belum banyak tahu. Berarti nanti bagaimana kita menyiapkan upaya atau program konkret untuk mendorong pemerintah daerah melakukan penjelasan kepada desa misalnya, atau ada kebijakan baru untuk desa, atau ada apa ya, himbauan baru atau edaran baru dari pemerintah dan desa. Kami juga bisa melakukan itu bersama dengan pemerintah dan DPR nanti ke depan. Mungkin di beberapa desa tidak harus kurang. Kemudian tadi kesehatan ini juga sangat menjadi ya, masih dituntak-tuntak dan seterusnya. Nah ini memang kami juga sedang berupaya di aspek kesehatan untuk bisa memperkuat responsibilitas ya, dan apa ya, ke inklusivitas ya, dan kemudahan itu bisa diakses oleh semuanya gitu ya di layanan kesehatan. Jadi begini Bu, kita kan nggak bisa separuh-separuh kan? Kita juga harus stimulir kesehatan ini apa saja yang sudah ada sekarang dan apa yang harus kita dorong. Nanti ada listnya, nanti terkira prioritasnya apa, terus begitu. Ke bupati misalnya atau bupati dan dinas kesehatan. Oh masalah utamanya itu tadi ya, puskesmas belum
melibatkan misalnya, atau kalau Amerika susah misalnya, atau apalagi, nah itu kita bisa list dan nanti kita lakukan, kita membantu untuk transformasi komunitas. Jadi kira-kira apa yang harus kita lakukan dalam jangka pendek. Oh iya, alhamdulillah. Ibu kita mana ya? Bisa kaitan tadi Mbak Sofi, Iya. Mas. Loh, kalau